susah banget nih materinya, makin hari makin ada aja materi baru. Belum lagi ujian, ulangan, terus presentasi. Aduh Tuhan, ini mah kayaknya gak siap deh aku nerima tantangan baru. Banyak banget teman-teman. Halo Kak Vina. Kanila. Kenapa? Hai Kak. Ini loh Kak, makin hari makin banyak materi, makin banyak hal-hal baru, makin banyak tantangan-tantangan baru. Aku mah gak siap Kak. Di Orang sekolah? capek, iya. Di sekolah, di kuliah, di mana-mana ada aja tantangan baru Kak. Kenapa harus ada tantangan ya? Bingung banget, capek. Ya namanya juga orang hidup Kak, pasti ada aja tantangannya. Tergantung Kak. dari kita Kak, kita deket gak sama Tuhan. Berarti kita harusnya bersyukur ya kalau menerima tantangan baru, itu tandanya kita diproses ya Kak. Iya betul, itu artinya Tuhan mau proses hidup kita supaya kita semakin dewasa Kak. Oh benar Kak, berarti tuh harusnya kalau kita nerima tantangan yang kita nggak mampu, itu harusnya kayak memberikan kesempatan kita minta pertolongan sama Tuhan ya Kak. Iya, supaya kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh gitu. Aduh, kayaknya aku kayak sendiri gitu loh Kak, soalnya banyak banget tantangan. Kayak nggak semangat deh pokoknya Kak, kayak nggak ada siapa lagi gitu kan. Yang penting Kak Vina harus dekat sama Tuhan. Jangan lupa ikut ibadah, komsel, sekolah minggu, ya kan? Dan jangan lupa Kak Vina, masih ada saudaramu di sini yang selalu mendukung kamu. Ada teman-teman yang selalu dukung ya Kak. Betul. Kadang tuh nggak sadar gitu. Jadi aku juga pengen deh jadi teman yang suka ngedukung, suka nge-support temennya kalau lagi ngalamin kesusahan. Itu kayaknya enak banget kalau kayak gitu ya Kak. Iya betul, itulah namanya persekutuan. Kalau kita ada di dalam persekutuan, pasti kita akan saling menguatkan. Oh amin. Ya. Jadi itulah manfaatnya kita ikut komsel ya Kak. Betul. Kita dapat teman yang support, kita dapat semakin dekat sama Tuhan Yesus juga. Enak banget Kak. Betul. Kita puji Tuhan yuk Kak. Yuk. Oke, adik-adik, ayo kita ikut puji Tuhan. Karena kita tuh banyak teman sebenarnya ya Kak. Oke, berarti untuk menghadapi berbagai tantangan itu bisalah teratasi ya Kak. Harus terus berjuang adik-adik. Ayo tapi kita jangan puji lupa Tuhan. andalkan Tuhan ya Kak Vina. Siap. Oke, kita mau katakan, kau temanku, ku temanmu. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Oke, kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kamu. Yeay. Ayo adik-adik terus semangat, puji Tuhan. Kita masih semangat ya Kak. Amin. Ayo bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, katakan shalalalala. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah
kuasa darah yang kudus. Sekarang Hidupku bukan milikku lagi. asik. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asal Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi shalala. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. shalala, Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, shalalalala, oh. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lega banget ya Kak rasanya. Iya Kak. Segala hal kita serahkan ke Tuhan. Iya, pokoknya suka-sukanya Tuhan deh. Betul. Atas hidup kita ya Kak. Mau ngasih tantangan, asal kita terus berjuang, kita terus mengharap kepada Tuhan, itu bisa kita lewati ya Kak, karena Betul. ada Tuhan Yesus. Iya, betul sekali Kak. Berarti jangan khawatir ya Kak untuk setiap hal yang baru, Iya. untuk tantangan. Oke, aku siap. Gimana adik-adik di rumah? Untuk segala hal yang baru pertama kali kita temuin juga, itu nggak usah khawatir untuk menghadapinya ya Kak. Iya, betul sekali Kak. Betul, karena ada Tuhan Yesus, kita berdoa, kita terus berjuang, itu semuanya bisa teratasi ya Kak. Iya, selama Jadi- kita dekat dengan Tuhan ya. Nah itu poin pentingnya, kita dekat Betul. dengan Tuhan. Oke adik-adik, kita persiapkan diri kita mau sembah Tuhan, berikan posisi yang terbaik adik-adik untuk nyembah Tuhan Yesus. Iya. Gak usah pikirin kanan kiri kita ada apa, fokus sama Tuhan Yesus aja. Amin. Amin Tuhan. Bersyukur Tuhan dari kecil kami tahu betapa hebat dan luar biasanya Tuhan Yesus atas hidup kami. Kami bisa Tuhan dari kecil menghadapi tantangan-tantangan yang baru, yang sulit Tuhan, yang bahkan kami kepikiran untuk gak bisa, tapi berharap sama Tuhan Yesus, berpegang teguh sama Tuhan Yesus, itu Tuhan berikan jalan keluarnya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya Yesus. Nikmati hadirat Tuhan dimanapun kita berada adik-adik. Tuhan itu maha hadir. Thank you Lord Jesus. Haleluya Yesus. Katakan Bapakku datang adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih setiamu, atas kasih anugerah
Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Amin Tuhan. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama kita katakan dari awal, adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu ya Allah. Bapa, di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama Tuhan untuk kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau bersiap sedia Tuhan untuk menghadapi tantangan. Mungkin kami menghadapi tantangan-tantangan setiap hari Tuhan yang ada dalam hidup kami. Tapi kami berdoa Bapa, kami mau dengar firman Tuhan, apa yang Engkau katakan, apa yang Engkau lakukan Tuhan di masa hidup Nehemia Tuhan, di mana dia menghadapi banyak sekali tantangan Tuhan ketika dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan, di rumah Tuhan, baik mungkin di tempat keluarga kami Bapa, kami berdoa semuanya disatukan hati kami untuk kami boleh mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Oke adik-adik, shalom, selamat hari Minggu bersama dengan Karotua. Oh adik-adik kayaknya tanya-tanya nih, kok Karotua nggak pakai masker ya? Iya, Karotua tuh lagi nggak di Depok. Karotua ada di satu kota, jauh dari Jakarta. Mungkin sekitar berapa ya, 400 kilometer. Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Nanti deh kakak kasih tahu ya, terakhir ya. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Nehemia. Ada yang pernah dengar nggak siapa Nehemia? Atau ada yang pernah baca kitabnya di Perjanjian Lama? Ayo, siapa? Angkat tangan. Siapa yang pernah baca tentang Nehemia? Atau ada teman kita loh yang namanya Nehemia juga, adiknya Kak Giti ya. Nah, kita mau belajar tentang Nehemia. Oke, adik-adik,
kakak mau share screen ya saat ini. Tunggu dulu ya adik-adik ya. Nah, ini luar biasa loh. Kakak mau cerita tentang Nehemia. Yang namanya Nehemia, siap-siap dengerin ya. Buka telinganya, telinga kanan, telinga kiri. Oh. Nah, ini Karotua ada di slide nih. Coba adik-adik lihat tuh ya. Kita mau belajar tentang siap menghadapi tantangan. Nah, ini ada satu gambar adik-adik ya. Gambar di sebelah sini, kalau adik-adik lihat, ini apa ya? Kak, itu orang lagi bangun tembok atau tentara nih sebenarnya ya? Karena kok di tangan kanannya ada pedang, di tangan kirinya ada kayak itu Kak, kayak orang lagi bikin apa? Tembok, ada batu bata, ada semennya. Nah, ini adik-adik. Jadi kita mau belajar bagaimana pada waktu zaman Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, ternyata banyak loh tantangannya adik-adik, banyak yang nggak suka, banyak yang sebel ya, banyak yang mungkin mau ngerobohin itu temboknya ya. Terus apa yang dilakukan Nehemia nanti? Oke, kakak klik slide berikutnya. Kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik, kalau ada yang bisa jawab nanti boleh jawab di komen ya, di komennya YouTube, akun YouTube-nya. Nah, tantangan apa yang adik-adik alami saat ini? Kalau tadi Kak Vina pusing katanya, Kak Vina puyeng banget. Ada tugas kuliah, mungkin sekarang udah pada musim UTS ya. Nah apa nih adik-adik coba lihat, pilih nih. Dari 3 ini, tantangan yang adik-adik rasakan hari ini apa? Pertama misalnya pelajaran sekolah. Aduh Kak, pusing pelajarannya. Mungkin sekarang udah pada mulai masuk ya. Tapi kemarin kan masih PJJ online, susah Kak, nggak ngerti apa pelajarannya, bingung gitu kan. Kakak juga di rumah gitu, ngajarin anak-anak kakak juga, wah luar biasa adik-adik. Jadi mesti pelan-pelan belajarnya gitu ya. Atau dibully. Yang kedua, dibully oleh teman. Dibully seperti misalnya diejek, seperti misalnya diomongin gitu di belakang ya. Nah, kayak ini ya, kayak gambar yang kita lihat di sini nih. Oh, ada satu anak, dia kayaknya ternyata teman-temannya pada ngomongin dia, pada ngejekin dia. Atau yang ketiga, deng-deng, deketin ke sini, hah, apa nih ya? Ini lagi megang apa nih adik-adik? Wah, megang HP. Tapi matanya kayaknya serius banget main HP-nya. Main game ya kayaknya ya. Iya ya. Kalau belajar begini nggak? Serius segini nggak kalau belajar? Ayo. Kayaknya malah lebih serius main game. Nah adik-adik ini tantangan juga loh. Tantangan apa? Tapi tantangan yang nanti kalau nggak kita kelola, kalau nggak kita kurangin gitu ya, kalau nggak kita stop bahkan itu malah akan menjadi sesuatu yang buruk bagi hidup kita. Nah banyak ya tantangan terjadi di tiap hari di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik. Ada tantangan yang mungkin seperti ini nih, bikin pusing gitu ya. Kalau adik-adik lihat, pusing, bikin marah, bikin sedih gitu ya. Atau yang kayak tadi ini, malah jadi bikin kecanduan adik-adik ya. Ini juga harus hati-hati untuk game-game online-nya. Nah, atau ada lagi tantangan yang lain adik-adik. Nih, contohnya, klik, wah ini mah tantangannya kalau kakak bilang sih menyenangkan ya. Seperti apa contohnya? Nih yang pertama, tracking alam. Aduh ini nunjuknya kakak jadi bingung nih. Nah ini dia, tracking. Siapa di sini sebelum pandemik ya mungkin senang jalan-jalan di alam. Senang jalan-jalan di Kebun Raya Bogor misalnya, atau di gunung, gunung gede Pangrango misalnya, atau di hutan. Wah adik-adik kalau kita masuk hutan ya, pasti perasaan kita, wah pohonnya tinggi-tinggi gitu ya. Terus ada binatang-binatang, suara-suara, itu mungkin juga tantangan ya. Bagi kita tantangan nih. Sama seperti kayak teman-teman di sini nih. Kalau kita lihat nih teman-teman kita, dia naik ke atas pohon yang besar. Dia nggak takut ya. Kalau misalnya pohonnya tiba-tiba tumbang atau pohonnya tiba-tiba rubuh, mungkin di dalam hatinya deg-degan juga gitu ya. Nah ini tantangan yang menyenangkan ini kalau kakak bilang ya. Atau belajar berenang.
Ding, 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 ding. Siapa di sini yang masih takut air? Coba angkat tangan yang masih takut air siapa? Nah, ini juga tantangan nih. Jadi kalau misalnya Karotua ajak berenang, mau nggak? Nah, mungkin mau ya, karena kan bisa main di pinggir-pinggirnya ya, di pantai atau di kolam renang. Tapi kalau diajak berenang ke tengah laut, ayo, berani nggak adik-adik? Ada yang berani? Oh, ada yang berani itu, pakai itu Kak, pakai snorkel. Oh iya bener, bisa juga ya. Tapi dia nggak pakai itu loh, pelampung ya. Jadi badannya bisa ngapung gitu di air. Nah, mungkin ada yang takut tenggelam gitu ya, takut air. Atau adik-adik ada satu lagi nih, yang terakhir nih, Kakak. Taruh tuh deketin nih, sebelah sini. Apa ya ini ya? Peduli dengan orang lain. Wah, ini kalau Kakak lihat nih adik yang ini ya, yang pakai jaket, pakai sweater itu dia punya empati, dia punya kepedulian, dia punya kasih untuk temannya mungkin yang sedang bersedih ya, dia doakan mungkin ya, dia kasih kata-kata pendukung, firman Tuhan, peneguhan gitu ya adik-adik ya. Nah, ternyata tantangan itu banyak adik-adik. Ada tantangan yang menyenangkan ya seperti ini, ada yang tantangan di alam atau tantangan kita misalnya diajak ke satu tempat yang berbeda gitu, ataupun yang sebelumnya tadi. Bagi adik-adik tantangan yang tadi tuh ya yang 3 gambar pertama kayaknya heboh banget. Nah, kalau Kakak tanya sekarang, bagaimana sih sikap adik-adik menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Takut gitu ya. Takut pas lagi misalnya ada yang ngajak ke hutan malam-malam. Wah, takut dong ya. Kadang ada gelap gitu ya. Terus ada yang bilang marah Kak, sedih. Nah, ini mungkin yang teman-teman yang dibully, yang diejek mungkin sama temennya ya, dikata-katain gitu ya, aduh marah Kak, aku sedih banget gitu. Bahkan mungkin ada saudaranya sendiri mungkin yang mengejek ya, atau mungkin kakaknya atau adiknya sendiri gitu. Nah yang ketiga, aku mau bales Kak, aku mau bales gitu kan, aku mau bales biar dia tahu rasa gitu kan. Jadi berantem deh adik-adik. Ingat deh adik-adik yang pelajaran bulan lalu, siapa tuh yang membala raja, ada satu raja dia yang mau balas, mau malah mencelakakan gitu ya, Raja Daud ya, waktu itu belum jadi raja ya, Daud ya, yaitu Raja Saul gitu, dia punya iri hati sehingga dia mau membalas gitu, padahal Daud nggak melakukan hal yang buruk ya, tapi Saul malah merencanakan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti itu. Atau yang keempat nih, malah udah saking misalnya, udahlah Kak, aku nyerah aja deh. Gak mau menghadapi tantangan, gak mau menghadapi sesuatu mungkin yang baru ya, yang baik tapi ya, bukan tantangan-tantangan yang kita pikir yang kayak tadi ya, ditantang main online game berjam-jam, atau mungkin ditantang kebut-kebutan gitu ya, kalau ada yang bisa sepeda motor misalnya gitu. Nah ini sikap kita adik-adik, sikap adik-adik banyak macamnya, ada yang takut, ada yang marah, sedih gitu kan, ada yang mau bales, ada yang mungkin nyerah aja deh Kak, seperti itu. Nah, kalau kita lihat adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan tentang Nehemia. Apa sih yang di Nehemia perbuat ya, sampai dia bisa mengatasi tantangan yang besar ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nah, ini dia. Kalau Dede lihat, coba kita sama di sini. Ini temboknya. Tembok Yerusalem awalnya berdiri tegak ya, berdiri bagus gitu ya. Nah, ketika ada zaman penjajahan, mungkin sama seperti sewaktu kita dijajah juga ya sama Belanda, sama Jepang, itu pasti dirubuhin. Ada gedung-gedung dirubuhin, rumah-rumah dirubuhin. Nah, ini tembok Yerusalem dirubuhin gitu. Sampai suatu ketika Nehemia mendapat kabar bahwa tembok Yerusalem rubuh, dia tergerak hatinya untuk membangun kembali. Dan itu pasti Tuhan yang menaruhkan itu di dalam hatinya. Menaruhkan rencana membangun kembali tembok Yerusalem ke dalam hati Nehemia. Dan ternyata adik-adik gak gampang. Ternyata banyak tantangan, banyak ancaman, banyak gangguan bahkan ya. Bukan hanya dari bangsa luar, tapi malah dari saudaranya sendiri. Ya adik-adik, jadi Nehemia pun menghadapi tantangan. Dia nggak serta-merta bisa langsung set gitu ya, 1, 2, 3 langsung jadi temboknya, langsung selesai. Enggak ya,
tapi ada hal-hal yang Nehemia hadapi, seperti ditertawakan, gitu ya, seperti diejek, terus seperti diancam, gitu kan, seperti dibilang nggak mungkin kamu berhasil, gitu, nggak mungkin kamu bisa. Mungkin adik-adik ngalamin, nggak mungkin kamu berhasil di sekolah, atau mungkin nggak mungkin kamu bisa menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan persoalan. Mungkin ada ya orang-orang yang seperti itu di sekeliling kita ya. Tapi kita mau tahu, kita mau cari bagaimana Tuhan, jawaban dari Tuhan, solusi dari Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal tersebut. Oke ya. Jadi adik-adik, kita nggak sendirian, tapi ada kisah-kisah di Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan membawa anak-anaknya berjalan melewati tantangan-tantangan. Nah, apa yang pertama Nehemia lakukan ketika dia menghadapi tantangan itu? Coba ada yang bisa nebak adik-adik? Coba ada yang bisa nebak nggak? Apa sih yang pertama Nehemia lakukan? Apakah dia langsung marah gitu atau sedih? Coba ya kita lihat ya. Slide berikutnya. Klik. Nah, coba adik-adik kita baca bersama-sama. Apa yang dilakukan Nehemia ketika menghadapi tantangan? Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Nehemia 4 ayat 9. Yuk kita baca keras-keras ya, sampai telinga kita dengar, sampai kakak adik di sebelah kita juga dengar. 1, 2, 3. Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi yang pertama sekali dilakukan Nehemia adalah apa adik-adik? Berdoa kepada Allah. Nah adik-adik, kakak ajak kita semua ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita mungkin melihat ada sikap teman kita yang gak baik kepada kita, sikap orang tua mungkin bahkan, sikap abang kita langsung berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong saya Tuhan, untuk saya bisa menghadapi. Dan Tuhan beri hikmat, dan Tuhan beri keberanian bagi saya. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita coba ya, kalau misalnya ketika ujian. Nah ini pasti adik-adik udah sering lakukan ya. Ketika mau belajar, ketika mau ujian, ketika mulai sekolah, adik-adik mulai berdoa. Di awal belajar, di awal adik-adik mengerjakan, adik-adik berdoa, minta pertolongan Tuhan. Betul ya adik-adik ya, udah dilakukan. Dan kalau ada yang belum melakukan, coba lakukan. Ya, coba lakukan sekali sehari gitu ya, bertahap sampai kemudian adik-adik benar-benar bergantung pada Tuhan. Benar-benar kalau tanpa berdoa kayaknya seperti tidak bisa gitu ya. Karena apa? Karena pertolongan kita dari Tuhan. Seperti itu. Karena Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang akan kasih keberanian buat kita. Nah, setelah berdoa, apalagi adik-adik? Nah ini, Nehemia juga mengadakan penjagaan. Jadi habis berdoa, ada sesuatu yang dilakukan. Sama seperti kita di sekolah. Habis kita berdoa, kita belajar. Betul ya? Bukan habis berdoa kita melakukan yang lain ya. Melakukan malah main gitu kan di jam sekolah. Enggak ya adik-adik. Tapi setelah berdoa, kita belajar ketika jam sekolah. Gitu. Setelah berdoa, misalnya adik-adik diejek atau di apa, kita belajar mengampuni. Ketika misalnya diajak sama orang tua ke satu tempat yang berbeda, mungkin adik-adik merasa takut gitu ya. Setelah berdoa, adik-adik buka mata, lihat situasinya, lihat sekelilingnya, dan minta hikmat Tuhan. Seperti itu. Nah, Nehemia di sini dia mengadakan penjagaan. Jadi Nehemia diberi hikmat sama Tuhan bagaimana menghadapi orang-orang di sekelilingnya yang mengancam. Seperti apa sih Kak? Nah, kita lihat ya di firman Tuhan juga ya di Nehemia 4 ayat 17. Ayat 14 dulu. Ayat 14. Nah, di sini nih kita dapatkan dua hal. Nehemia bangkit dan tidak menyerah. Ya, Nehemia bangkit dan tidak menyerah. Kita baca sama-sama. Kita mulai baca ya adik-adik. Kita baca sama-sama. Sebentar, Kakak kecilin ini supaya bisa terlihat. Oke. Nehemia 4 ayat 14. Nehemia
4 ayat 14. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri. Oh gitu ya Kak, iya, bangkit berdiri. Jadi nggak tidur misal atau nggak jadi lemes gitu, nggak ya. Bangkit berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ini Nehemia yang bilang, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi adik-adik, Nehemia mengajak umat Israel yang pada saat itu membantu dia untuk tidak takut pertama-tama. Jangan takut. Dan apa? Ingat Tuhan yang maha besar dan dahsyat gitu katanya ya. Karena mungkin pada waktu itu mereka kan ada dalam pembuangan adik-adik. Jadi seperti orang yang terjajah, bagaimana ya? Orang yang terjajah itu kan dia mengalami ketakutan ya. Ada tentara-tentara negara lain di bangsa lainnya di sekitar dia pasti orang ketakutan gitu kan. Tapi Nehemia katakan jangan takut. Karena ada satu pekerjaan rencana Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan. Dan satu lagi, ingat katanya kepada Tuhan yang maha besar. Artinya apa? Adik-adik mungkin pada waktu mereka bangun tembok itu nggak ada manifestasi atau nggak ada hal-hal yang seperti dulu Musa ya lah alami ya. Kalau Musa kan laut terbelah gitu. Coba adik-adik bayangin, coba ada danau atau laut terbelah. Kakak aja belum pernah lihat gitu kan. Kakak belum pernah lihat air terbelah gitu ya, sungai terbelah. Nah, pada waktu itu Nehemia sama bangsa Israel nggak melihat hal-hal yang ajaib yang seperti itu. Tetapi adik-adik, bagaimana mereka bisa bangkit, mereka bisa menyelesaikan, itu mujizatnya di situ. Itu mujizatnya. Itu hal yang Tuhan lakukan, Tuhan turut campur di situ. Dan Nehemia katakan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Katanya padahal mereka sebenarnya bukan berperang ya, bukan maksudnya pakai tombak gitu ya, pakai panah, enggak. Mereka tuh ngebangun tembok gitu. Tapi Nehemia mengkondisikan dia umat Israel seperti kondisi orang berperang. Bersiap, berjaga gitu ya. Karena ada ancaman di sekelilingnya dan mereka seperti yang gambar di awal tadi ya, adik-adik, mereka tuh ngebangun tembok gitu. Jadi ngaduk semen, pasir gitu kan. Terus ada batu-batanya disusun, ditaruh di semen, disusun lagi ke atas seperti itu. Nah, itu berperangnya gitu kan. Dan menyelesaikannya itu peperangannya ternyata. Nah, jadi adik-adik kalau kita balik lagi ke kita nih. Kak, sekolah pelajarannya banyak ya, ujiannya banyak, latihan, PR, tugasnya banyak ya. Nah, adik-adik kerjakan satu demi satu ya. Kalau misalnya dipikirin numpuk, ya lama-lama pusing ya. Tapi kalau dikerjakan satu-satu gitu ya, kerjakan satu-satu sambil semangat, ciayo gitu kata Kak Ica ya minggu lalu kan, ciayo. Kerjakan satu-satu, nanti akan selesai. Tuhan akan bantu, Tuhan akan beri kekuatan, Tuhan akan beri hikmat buat adik-adik ya. Minggu-minggu ini, minggu depan ada musim UTS, musim PTS. Adik-adik mulai belajar IPA, PPKN ya, ambil bukunya, baca bukunya, ada latihan di situ, dikerjakan latihannya, bahkan guru-guru ada yang memberikan latihan juga ya, kerjakan latihannya gitu ya, satu demi satu selesai. Nah, seperti itu juga Nehemia mengajak bangsa Israel untuk ayo sama-sama berperang kita buat saudara-saudara kita, untuk siapa? Untuk saudara anak-anakmu, untuk istrimu, gitu kan, dan untuk rumahmu katanya. Supaya apa? Ketika tembok itu terbangun, ya kota Yerusalem, ketika ada tembok terlindungi, jadi tidak ada musuh. Nah ini sama seperti juga hidup kita. Ketika hidup kita misalnya ada celah ya, ada sesuatu yang kita izinkan kerjaan si iblis masuk, ya pasti menggerogoti ya. Jadi membuat hati kita jadi jauh pada Tuhan, malah mungkin kecewa terhadap Tuhan. Tapi kalau kita berjaga-jaga, ada tembok ya, ada penjagaan Tuhan, setiap panah-panah si jahat mental adik-adik. Serangan-serangannya tidak terjadi buat di hidup kita. Seperti itu. Dan kita mengalami penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan.
dengan luar biasa sehari-hari. Tugas-tugas yang kita lakukan misalnya di sekolah, di rumah, itu bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Adik-adik kita mau sama-sama nih, kita nggak takut, kita ingat bahwa Tuhan maha besar dan dahsyat, dan kita mau sama-sama berperang. Tapi bukan berperang berantem sama teman ya, atau sama adiknya ya, sama kakaknya, bukan. Tapi berjaga-jaga gitu, berjaga-jaga terhadap tipuan si jahat atau rayuan si jahat yang misalnya mau ngajak kita, udah main game aja daripada belajar, udah malas-malasan aja daripada bantu mama misalnya. Nah, itu tuh yang mesti kita tolak. Itu yang mesti kita enggak, aku nggak mau lakukan itu ya. Aku mau ngurangin waktu main gamenya untuk supaya aku bisa konsentrasi belajar. Nah, adik-adik, kita lihat lagi di sini gambar yang tadi. Itu apa sih Kak ayatnya? Nah, ada di Nehemia 4 ayat 17 ya. Nah, ini adik-adik. Nih, nggak apa-apa gambar kakak nggak kelihatan nih, tapi adik-adik lihat di Nehemia 4 ayat 17. Kita mau sama-sama baca Nehemia 4 ayat 17. 1, 2, 3. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan apa tadi? Satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang apa? Senjata. Jadi aneh ya adik-adik ya, kalau kita lihat tukang bangunan misalnya ya, yang bangun rumah, mereka pasti tangannya satu megang itu sekop ya, sekop ini, tangan satunya mungkin megang batu batanya gitu ya. Tapi ini enggak, tangan satunya lagi megang senjata, coba adik-adik megang pedang. Itu berarti dia kerjanya satu tangan, kayak orang yang ibaratnya hanya punya satu tangan untuk bekerja ya, dia nyampur-nyampur gitu kan. Dan itu pasti lama. Kalau di firman Tuhan ya, kalau kita baca ini tuh sampai dari fajar merekah sampai terbit bintang di malam hari. Berarti artinya lebih dari 12 jam mereka bekerja seperti ini. Karena apa? Karena kerja dengan satu tangan itu pasti agak lambat ya adik-adik dibanding kita dengan dua tangan gitu kan. Nah, satu tangannya kerja, tapi tangan yang kanan katanya memegang senjata untuk bersiap jika ada pihak-pihak lain yang mau menyerang mereka. Nah, ini kalau kita lihat ya adik-adik luar biasa ya. Dengan posisi yang tetap tegak berdiri, mereka menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, jadi adik-adik, para pekerja ini nggak berhenti membangun tembok meskipun diancam ya oleh bangsa-bangsa di luar sana. Nah, kakak mau ajak adik-adik ketika misalnya keadaan menjadi sulit gitu ya, aduh Kak, kayak tadi tuh para pekerja tuh pasti capek banget adik-adik. Tangan kanannya dia megang senjata, tangan kirinya dia aduk semen, susun batu bata, itu pasti capek gitu kan. Mungkin lebih mudah nih untuk kita nyerah atau kita berhenti saja. Nah, tapi satu hal, nggak ada yang bisa menghentikan apa adik-adik? Pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin ya. Kakak, Kak Rotua, Kak Pine, Kak Nila, Kak Ica, Kak Nuri, ya, Kak Yani selalu berdoa buat adik-adik. Selalu berdoa supaya rencana Tuhan terjadi. Rencana Tuhan dinyatakan. Rencana Tuhan digenapi buat setiap adik-adik yang di rumah. Ya. Nah, tidak ada yang bisa menghentikan rencana Tuhan saat kita mengarahkan diri kita pada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan yang akan membantu dan melindungi kita. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semua mengandalkan Tuhan Yesus, dan Dia yang akan memberikan hikmat, memberikan apa tadi? Kekuatan ya untuk bekerja gitu kan, untuk sekolah, untuk ngerjain tugas, untuk bantu mama ya, bantu papa di rumah, bahkan untuk mungkin ada adik-adik kita di sini udah bekerja loh ya, untuk misalnya jalan ada yang mengamen gitu ya, diberi kekuatan ya untuk melakukan pekerjaan itu, dan kita diberi kekuatan juga untuk melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi adik-adik ya, semangat ya adik-adik, cayo. Jadi ngadepin PTS, ngadepin UTS gitu ya, semangat. Jadi jangan pusing dulu ya. Lihat dulu jadwalnya, hari besok apa ujiannya, kita ambil bukunya, baca bab-bab yang
udah diminta gurunya untuk belajar, latihan soalnya ya, jawab soalnya. Kalau ada yang tidak tahu mungkin bisa tanya mama, papa, atau nanya kakak ya. Sama-sama ya adik-adik ya. Kakak rindu banget adik-adik semua yang SD ataupun SMP bisa sama-sama melewati masa-masa remaja, masa-masa anak-anaknya dengan luar biasa. Dengan rencana Tuhan yang terjadi, yang digenapi dengan baik gitu ya adik-adik. Nah yuk kita mau sama-sama berdoa saat ini. Kakak minta adik-adik boleh tutup mata semuanya, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita merenung, kita bersaat teduh sejenak, kita mengingat lagi apa saja tantangan-tantangan yang mungkin sudah pernah adik-adik alamin. Ada tantangan yang mungkin menyenangkan, yang membuat kita senang ya. Ada juga tantangan-tantangan yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita marah, atau bahkan mungkin membuat kita dikucilkan. Mari adik-adik kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau serahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kekesalan kita, mungkin apa yang menjadi kebingungan kita. Saat ini mari adik-adik semuanya berdoa, tutup mata, berkata-kata kepada Tuhan. Kakak mau doakan pertama-tama untuk adik-adik yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang belum pernah meminta ampun atas dosa-dosanya, yang belum pernah mengalami kelahiran baru. Adik-adik yang di rumah yang mendengarkan ibadah ini, mari bersama-sama berdoa dengan kakak. Adik-adik mungkin nggak tahu adik-adik ini masuk dalam rencana Tuhan atau tidak. Mungkin adik-adik masih belum ngerti, atau kak aku nggak tahu kak, aku nggak tahu kalau misalnya Tuhan panggil aku juga, aku mau kemana aku nggak tahu. Nah kakak mau berdoa buat adik-adik yang seperti itu ya, yang mengalami hal itu. Mari semuanya tutup mata, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan, kami menyadari kami orang berdosa, kami menyadari bahwa kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan Tuhan, hal-hal yang mendukakan hati Engkau. Tuhan Yesus, kami melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan, kami berbohong, mungkin kami mencelakakan adik kami, mungkin kami melihat hal-hal yang tidak benar Tuhan di hadapan Engkau Yesus. Saat ini kami mau datang kepada Engkau meminta ampun Tuhan. Meminta ampun atas setiap dosa-dosa kami ya Allah. Dari setiap kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa, kami mau bertobat, kami mau datang pada Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Engkau masuk sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat atas hidup kami. Kami berdoa, tuliskan nama kami Tuhan di dalam kitab kehidupan, sehingga ketika Engkau memanggil kami pulang, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami saat ini berdoa buat adik-adik kami yang baru menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup mereka ada dalam tangan Engkau. Kemanapun mereka pergi, Engkau yang menutup bungkus Tuhan. Engkau yang menjagai hidup mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan yang Engkau berikan. Kami tahu bahwa Yesus sudah mati, menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya, menjadi korban penebus dosa untuk hidup kami. Dan saat ini kami boleh merdeka, kami boleh lahir kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan buat hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini kakak berdoa juga buat adik-adik yang mengalami tantangan, buat adik-adik yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, yang mungkin membuat menjadi tidak mengenal Tuhan lebih lagi, karena mungkin lebih banyak main game atau bermain yang lainnya. Saat ini mari adik-adik berdoa bersama-sama dengan kakak mau doakan juga buat adik-adik. Tuhan Yesus, mari Bapa kami berdoa,
Tuhan yang melihat setiap hati adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi ya Tuhan hari lepas hari. Buat kami boleh bangkit dan berdiri Tuhan. Buat kami menjadi tidak takut Tuhan untuk menghadapinya ya Allah. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau ada rayuan-rayuan si jahat, mungkin melalui teman-teman, mungkin melalui media Tuhan, yang mencoba mencuri waktu kami, mencoba mencuri fokus kami Bapa dari fokus yang sesungguhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, tapi kami berdoa, tolong Tuhan, hati kami boleh damai, boleh tenang bersama-sama dengan Engkau Tuhan, boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kami lakukan, seperti belajar Tuhan, seperti membantu orang tua, seperti membaca firman, seperti berdoa Tuhan, seperti mengikuti komsel dan ibadah ya Bapa. Mari Tuhan Yesus ajar setiap adik-adik kami ini Tuhan, untuk mereka mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak enak, ketika mereka juga menghadapi hal-hal yang menyenangkan, Tuhan mereka boleh berdoa kepada Tuhan, menyatakan syukur atau menyatakan isi hatinya Tuhan di hadapan Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami ya Allah, ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Yesus, mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan Yesus, mari Bapa, adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan, jagai dan beri semangat Tuhan, beri kekuatan, beri keberanian yang luar biasa ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat para orang tua Tuhan. Oh Bapa, saat-saat ini Tuhan ada banyak Tuhan pergumulan para orang tua. Karena itu kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tiap-tiap orang tua Tuhan boleh berperang bersama-sama dengan Tuhan. Berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Tuhan, bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Mari Bapa, supaya nyata Tuhan, sama seperti tembok Yerusalem yang terbangun, demikian juga hidup anak-anak kami, hidup keluarga kami, hidup saudara-saudara kami juga terbangun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, tidak lari ketika menghadapi tantangan, tapi kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus menghadapinya. Sama seperti Daud ketika menghadapi Goliat Tuhan, dia tidak lari, tapi dia menyatakan firman Tuhan, menyatakan Allahnya dahsyat, menyatakan Allahnya besar di hadapan musuhnya ya Allah. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Terima kasih adik-adik. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi ya. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di minggu-minggu berikutnya. Oke, God bless you. Tuhan berkati adik-adik.